ketika kita berbicara tentang pertumbuhan gereja, sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan selain doa. Sekali lagi saya ulangi ini, saya sedang tidak berbicara kita menjadi orang-orang pasif atau pesimis, bukan. Tapi saya ingin selalu mengajak kita menjadikan doa itu menjadi sentral, prioritas utama dari setiap apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Karena ketika doa itu tidak menjadi prioritas utama, tidak menjadi sentral, maka semua aktivitas itu tanpa kuasa. Saya berkali-kali katakan kepada kita, yang itu selalu juga saya ingat. Karena John Wesley pernah bilang begini, saya tidak takut bahwa suatu ketika apa atau gereja metodis itu enggak ada. Simpel itu ya, saya tidak takut. Yang saya takutkan adalah kalau ada gereja yang disebut metodis, ada, tapi ada tanpa kuasa, ada tanpa power. Berarti terjebak kepada apa? Pun ingin mengajak kita supaya gereja kita ada dengan segala kuasa Tuhan di dalamnya. Saudara, tadi di dalam pengumuman kita diumumkan bahwa mulai Juli ini kita bersyukur ada hamba Tuhan lagi untuk akan terlibat dalam pelayanan kita, Bapak Agustinus Huta Barat. Boleh maju ke depan, kita kenalkan sedikit lah ya. Karena biasanya foto itu selalu mungkin boleh berkata 1-2 kata. Jangan foto maksudnya. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan selalu memberikan kesempatan saya untuk melayani, dan kali ini saya melayani bersama Bapak Ibu Saudara di GMI Jakarta Pusat. Saya Agustinus Huta Barat. Sebelumnya saya melayani di General Board of Global Ministries Kamboja kalau bahasa Indonesianya. Saya sebagai misionaris muda di sana selama 2 tahun dari United Methodist Church. Asal saya dari Palembang, GMI Galilea Air Batu. Mungkin itu saja. Status saya belum menikah. Terima kasih. Jadi masih ada harapan. Silakan. Ya, jadi saya memang sengaja cari yang single, ya, supaya ada memberi harapan sedikit-sedikit. Ya. Ya, selamat datang Pak Agustinus. Kita boleh melayani bersama-sama dan ya mari kita bersama-sama melayani. Saya selalu katakan kepada kita, kami hamba-hamba Tuhan itu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Anda. Ya, kita bisa melayani bersama-sama dan biarlah dalam setiap pelayanan kita hanya Tuhan yang kita permuliakan. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan renungkan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-4. Kita akan membaca ayat yang ke-23 sampai dengan 31. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi.
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, salah satu yang kita bisa belajar dari kehidupan jemaat mula-mula itu adalah kehidupan doanya. Jemaat mula-mula secara status, secara keadaan mereka bukan orang-orang yang berpengaruh. Jadi relasi dengan pemerintah, relasi dengan penguasa, relasi dengan tokoh-tokoh agama yang resmi pada waktu itu sama sekali tidak ada. Bahkan mereka secara status itu mereka dianggap atau diperlakukan sebagai orang yang menyesatkan. Maka kehidupan mereka, iman mereka itu sembunyi-sembunyi, atau istilah kita sekarang itu di bawah tanah. Jadi mereka diam-diam di rumah, di ruang atas, atau mungkin juga di katakom nanti kalau kita di kuburan-kuburan begitu di bawah mereka. Nah saudara, tapi justru dalam kondisi seperti itu, di saat semua tidak ada yang mereka andalkan, tidak ada yang dibanggakan, tidak ada tempat berpaut, justru mereka memiliki kesehatian dalam berdoa. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 24 dikatakan kan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, hal apa rupanya? Kalau saudara membaca ayat yang pasal yang ketiga, saudara bisa melihat apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes, ya, di depan mahkamah agama. Ini yang sering saya juga kutip, bahwa kami tidak bisa tidak mengatakan apa yang kami lihat. Ya, kami tidak mungkin tidak mengatakan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami alami. Jadi Petrus dan Yohanes begitu berani. Mereka akhirnya sempat ditahan juga sebentar, tapi kemudian dilepaskan. Nah, ketika dilepaskan ini konteks yang kita baca ini. Jadi makanya dikatakan situ, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara, saya ingin menggarisbawahi satu kata-kata di sana. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Sebenarnya kata bersama-sama ini bukan hanya bersama-sama. Ini sama-sama kita kan berseru bersama-sama. Tetapi di dalam ayat ini sebenarnya kalau dalam bahasa sehari-hari itu dikatakan mereka bersama-sama berdoa dengan sehati. Ya, jadi ini seperti iklan motor Beat itu, one heart, ya, sehati. Jadi bukan hanya bersama-sama. Saudara, bersama-sama itu gampang. Dikomandoi saja. Kita mau ngomong apa? Jadi bersama-sama itu gampang. Tetapi membuat kita sehati itu dua hal yang berbeda. Doa yang punya kuasa bukan sekedar doa bersama-sama. Tapi doa yang kita naikkan sehati. Dan saya selalu percaya, saya selalu pegang erat, orang yang sering berdoa bersama-sama, lambat laun akan sehati. Kenapa? Karena satu dengan yang lain kita dipersatukan dengan roh. Satu dengan yang lain kita mengerti bebannya.
Satu dengan yang lain kita akan memahami. Oh, si A bebannya ini, si B bebannya ini, aku bebannya ini. Saudara, ketika saya melayani gereja dan membuka doa pagi yang secara tatap muka, orang yang paling cepat menangkap apa yang saya katakan adalah orang yang ikut doa pagi. Kadang majelis-majelis yang tidak ikut doa pagi itu banyak kali perdebatannya. Karena dia gak pernah mendengarkan doa kita bersama. Gak pernah mendengar, gak pernah bersama-sama, gak pernah di dalam satu roh. Sama itu dalam rumah tangga, dalam keluarga, kalau yang sulit diajak berdoa bersama-sama, susah itu sampai kapan juga gak ketemu. Kenapa? Gak pernah dikasih satu roh. Itu makanya saudara, untuk berdoa bersama-sama gak banyak tantangan. Tapi untuk berdoa sehati, itu ada banyak tantangan. Dan jemaat mula-mula memberikan satu contoh. Bagaimana mereka bersama-sama berdoa dengan sehati. Apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-31 kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu luar biasa saudara, bukan? Ketika doa itu kita naikkan sepakat, sehati, doa itu penuh dengan kuasa dan dampaknya itu terasa saudara. Saudara, hal yang kecil yang sering saya contohkan itu, makanya kenapa kita ketika doa-doa yang pelepasan itu jarang sendiri kan? Jarang itu, di mana-mana jarang, kecuali kepepet. Kepepet itu pas hari itu ditodong ya udah. Tapi kalau enggak biasanya selalu buat tim. Dan doa yang sepakat itu kita bisa lihat dampaknya. Doa yang sehati itu kita bisa lihat dampaknya. Mereka penuh dengan Roh Kudus, ya kan? Mereka memiliki nyali yang besar. Untuk apa? Memberitakan Injil dengan berani. Beberapa orang suka sering saya malu cerita, ini bukan malu masalahnya. Memberitakan di sini Injil di sini bukan malu. Taruhannya nyawa. Dan setelah berdoa mereka berani. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat poin-poin penting dari bagian ini. Prinsip tentang doa dari jemaat mula-mula. Saudara, kita coba lihat di dalam apa yang kita baca ini dari ayat yang ke-24 ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 24 itu, saudara, dikatakan begini di dalam ayat itu ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah kepada mereka bersama-sama kepada Allah, katanya apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Orang yang benar-benar menyadari akan kedaulatan Tuhan Allah, itu orang-orang yang akan tidak pernah melalaikan doa. Karena yang berdaulat, yang berotoritas, yang punya kuasa atas segala ciptaan ini, langit bumi, semuanya ini Allah. Maka yang menarik sebetulnya di dalam ayat yang ke-24 itu, kan kalau kita baca sepertinya kata-katanya sama ya. Ya Tuhan, begitu ya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Tapi yang menarik kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa aslinya itu, Tuhan itu kalau biasanya dipakai apa namanya itu, kurios. Kalau Tuhan yang kecil ini ya, Tuhan yang hurufnya kecil-kecil itu kurios. Kurios itu Tuhan. Tapi di dalam ayat ini tidak dipakai kurios, tapi dipakai despotes. Despotes itu lebih menekankan kepada yang memiliki, yang empunya. Ya. Jadi yang diserukan kepada siapa? Yang empunya. Saya pernah khotbah berseri tentang kita ini hanya pengelola, Tuhan yang empunya. Saudara. Jadi
Ketika berdoa menyadari kedaulatan Allah berarti menyadari segala sesuatu ini bukan milikmu. Bukan milikku. Tapi siapa yang punya? Allah. Maka ayat yang ke-24 itu dikatakan despotes. Kemudian ayat 29 sama lagi berseru tapi dipakai kurios. Jadi Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu yang empunya. Saudara, saya pernah katakan begini, orang yang tidak berdoa itu sebenarnya orang yang berkata begini, aku tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh berdoa, orang yang melalaikan doa itu mau bilang gini, Tuhan aku tanpa kamu juga bisa. Aku bisa kok sendiri. Orang yang seperti itu merasa dia pemilik, dia Tuhan. Jemaat mula-mula, dan ini yang semestinya kita pahami bersama, saya dan saudara bukan pemilik. Yang berdaulat itu Tuhan Allah kita. Yang empunya itu Tuhan Allah kita. Dan doa yang benar ketika kita menyadari kebenaran ini. Tuhan, Engkau yang empunya. Yang kedua, kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-29, itu dikatakan begini kan di dalam ayat itu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan memberikan kepada, siapa di situ bilang? Hamba-hambamu. Saudara perhatikan kata hamba-hambamu. Orang yang menyadari Allah pemilik, Allah yang empunya, sadar bahwa kita ini, dirinya ini hamba. Hamba itu enggak bisa kita identikan dengan ART, bukan. Hamba dalam konteks Alkitab itu orang yang sudah tidak punya hak apapun. Dirinya itu sepenuhnya ada di bawah kuasa tuannya. Tuannya siapa dalam konteks ini? Tuhan Allah. Hambanya siapa? Saya dan saudara. Saudara berarti apa? Anda nggak bisa, saya nggak bisa. Tidak untuk tidak ya percaya kepada Tuannya. Betul kan? Kalau Anda sudah tidak punya hak, Anda menjalani kehidupan harus Anda lakukan apa? Kalau Anda nggak mau percayakan diri kepada Tuannya. Karena secara sederhana, mau menderita, mau senang tergantung siapa? Tuhan. Mau susah, ya kan? Mau hidup, mau mati tergantung siapa? Tuhan. Saudara, ini yang jarang orang percaya sadari. Ngerti boleh, secara teori mengerti. Tapi apakah dalam kehidupan kita menerapkan ini? Tuhan, aku ini dulosmu, hamba. Hambamu. Yang sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Oleh despotes. Oleh kurios tadi. Saudara, apa yang kemudian akhir dari setiap doa orang-orang percaya di jemaat mula-mula? Ayat yang ke-31, ayat 33 sebetulnya. Tadi tidak kita baca ya. Kalau 33 itu dikatakan begini, kita tidak baca tadi ya. Dan dengan kuasa yang besar, rasul, kita baca sama-sama yuk. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Perhatikan di sana ada kuasa besar, ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Kuasa besar yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Bukan kuasa orang-orang percaya. Kuasa yang besar yang dimiliki oleh orang percaya itu adalah kuasa Allah. Maka ketika kita menyadari ini, Roma pasal 11 itu ayat 36. Segala sesuatu dari mana? Dari Dia. Oleh Dia. Bagi Dialah segala sesuatu itu.
Saudara, kalau kita melihat 3 prinsip dalam doa ini, inilah doa yang semestinya saya dan saudara harus lakukan di dalam gereja ini, di rumahmu, secara pribadi. Doa inilah doa yang boleh membawa kepada kita satu contoh, doa yang berdampak, yang berkuasa. Tentu ini bukan hanya teori, bukannya dipahami, tapi benar-benar, Tuhan, Engkau pemilik saya. Tuhan, saya ini hamba. Tuhan, apa yang terjadi, biarlah untuk kemuliaan-Mu. Ya. Ini betul terjadi. Ya. Saudara, kita bisa melihat salah satu contoh dari kisah para rasul, di mana tujuan Allah juga dinyatakan, di mana orang-orang itu boleh mengalami kuasa. Kalau sudah membaca Kisah Rasul pasal yang ke-12, itu suatu ketika Petrus itu dipenjara. Ya. Petrus dipenjara. Dan tadi saya katakan, murid-murid itu tidak punya relasi secara politik. Tidak punya relasi dengan penguasa, tidak punya relasi dengan orang-orang yang berpengaruh, tidak punya. Pada waktu Petrus dipenjara, apa yang dilakukan oleh murid-murid teman-temannya? Berdoa. Ketika mereka berdoa, Alkitab mencatat apa? Petrus ngetok pintu. Mereka berdoa untuk Petrus yang ditahanan. Tapi mereka berdoa, ketika mereka sedang berdoa, Petrus ngetok pintu. Ya karena ketakutan gak dibuka-buka. Tapi Petrus ngetok terus mengetuk. Ketika orang itu buka, Petrus sudah di depan pintu mereka. Artinya apa? Orang dibebaskan dari penjara bukan karena relasi dengan kepala penjara. Orang dibebaskan dari penjara, Petrus dibebaskan dari penjara bukan karena jaminan apa-apa. Tapi kuasa doa yang membebaskan Petrus. Ini sama seperti ketika Paulus dan Silas di dalam penjara Filipi. Mereka ditaruh di bawah ruang palang bawah tanah. Apa yang mereka lakukan? Bernyanyi dan berdoa. Sekolah minggu akan hafal ini. Ketika mereka sedang bernyanyi, berdoa, apa yang terjadi? Palang-palang pintu penjara itu terbuka. Saudara, sayangnya banyak orang membaca Alkitab ini dan mengerti ceritanya, tapi hanya menganggapnya sebagai cerita masa lalu. Ketika saya dan saudara menghadapi yang sama, kita tidak mengharap pun seperti itu. Ketika kita mengalami satu kesulitan yang sama, kita tahu cerita itu, tapi kita pun gak percaya itu bisa terjadi. Ada banyak orang Kristen itu ketika membaca Alkitab itu sedang seperti membaca novel. Pikirnya itu cerita, fiksi. Bahkan pernah beberapa kali jemaat itu bilang sama saya begini, itu kan ilustrasi kan ya Pak Pendeta. Apa itu ilustrasi maksudnya? Cerita fiksi. Sehingga apa? Kebenaran didengar tapi bukan sebagai kebenaran, sebagai cerita fiksi. Apa yang terjadi? Berkali-kali mendengar kebenaran tetapi tidak pernah mengalami kebenaran. Berkali-kali mendengar tentang mujizat tapi gak pernah mengalami mujizat. Berkali-kali mendengar tentang kuasa doa tapi doanya tak berkuasa. Yang saya rindu saudara dan saya belajar percaya tentang kebenaran itu. Sehingga saudara dan saya boleh mengalami. Saudara, mintalah pengalaman rohani di dalam Tuhan. Karena dengan pengalaman itu, imanmu akan semakin diteguhkan. Jangan pernah ragu. Saudara, saya secara pribadi beberapa kali minta kepada Tuhan. Untuk sesuatu yang saya ragukan. Tuhan, berikan saya pengalaman itu. Supaya saya tidak bimbang, supaya saya tidak ragu. Sehingga saya bisa cerita kepada orang lain,
menyampaikannya. Maka saudara, sebelum dulu saya punya pengalaman beberapa hal itu, ketika saya cerita orang lain gak percaya, saya pun jadi bimbang. Tapi ternyata setelah apa yang engkau alami sendiri, ketika engkau cerita, orang lain percaya gak percaya, engkau tidak akan pernah bimbang, saudara. Kenapa? Karena engkau mengalami. Saudara, kita bisa melihat ketika gereja berdoa, gereja memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari yang dipikirkan. Saudara, pernah teman-teman memahami begini, saya sedang tidak ajarkan, ini bukan doktrin ya, saya cerita pengalaman teman. Jangan nanti dijadikan doktrin. Jadi teman-teman tuh ada pernah mau bangun gereja ceritanya. Bangun gereja ya, bukan tuh rumah sendiri ya, bangun gereja. Jadi mereka punya target doa berapa jam begitu. Karena doanya itu pokoknya waktu mau mencapai sekian jam, tapi cuma tercapai itu sekian. Jadi dia itu bisa, orang itu bisa beli tanah itu seluas itu, seluas banyaknya doa. Tapi ingat ya, itu gereja ya, bukan tuh rumahnya sendiri ya. Jadi itu pengalaman. Saya juga gak bantah, orang itu pengalaman dia. Dan saya sedang tidak mengajarkan doktrin Anda berdoa supaya, oh Tuhan saya pengen dapat sekian, saya doanya tiap hari doa ya, supaya dapat segitu. Enggak ya, bukan itu yang saya maksudkan. Tapi orang mengalami kuasa doa. Saudara, di rumah kami dulu di gereja, rumah kami itu berjejeran di belakang tuh dengan orang yang sama sekali tidak suka. Ya, protes dulu di belakang itu. Ya, dia seorang mengakunya sih jawara dan memang seperti jawara penampilannya. Dia sangat disegani juga, tapi selalu protes. Memang tiap hari saya berdoa, doanya memang dua. Satu, supaya rumah itu dijual, kami mau beli, ya kan? Jadi pernah saya datang, Pak, ada rencana enggak rumah ini dijual? Apa dia bilang? Pak, Bapak aja, Bapak mau jual berapa? Saya akan beli. Jiper juga ya, malah kita yang mau dibeli rumahnya. Tapi saya terus berdoa, satu kan itu supaya dijual, yang kedua, supaya pun kalau enggak dijual, dia enggak resek begitu. Ya, terus tiap hari saya doa untuk itu. Jadi topik doa ini saya enggak pernah berhenti. Jadi Tuhan memang enggak kasih rumah itu, karena sampai sekarang enggak terbelikan rumah itu, masih ada di belakang itu. Tapi Tuhan jawab permintaan saya yang kedua, bahwa orang itu enggak membenci kami dengan peristiwa yang sederhana. Ya, pada waktu itu dia pergi, dia seorang dokter forensik. Jadi dia pergi pas tugas nangani ada kecelakaan atau apa, dia itu rumahnya kebobolan maling. Kemalingan rumahnya itu. Semua diangkut. Nah, waktu dengar itu kan kami semua ke situ lah. Saya pun di situ nungguin apa. Saya barulah ngeh kenapa mereka terganggu. Karena posisi dia punya itu pas di depan kita musik kita gini, gitulah. Saya bilang, oh pantaslah dia nggak suka sama kita ya. Tapi sejak itu kami berteman dengan baik. Dia tidak pernah juga nantang-nantang mau dijual berapa rumahnya, nggak pernah. Gara-gara peristiwa kecurian. Saudara, Tuhan itu menjawab dengan cara yang kadang di luar pikiran kita. Pertanyaan saya kepada kita, apakah saudara mengimani itu? Saya tuliskan dalam slide itu, ketika gereja berdoa, gereja memiliki kuasa yang melampaui apa yang dipikirkannya. Sudah jemaat mula-mula tidak kita bisa ragukan. Apa yang terjadi pada jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula memiliki kuasa yang besar. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Maka dicatat dalam Alkitab ini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terakhir? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, bukan untuk diri sendiri. Kuasa doa itu endingnya untuk siapa? Kemuliaan Allah. Ya. Di gereja saya berikan contoh-contoh ini untuk hal yang simpel ya saudara.
Suatu ketika kan saya berapa kali cerita ya, bahwa gereja yang saya pernah layani dulu pernah mengadakan gerakan puasa untuk membantu orang-orang susah, puasa janda. Jadi suatu ketika dananya itu menipis. Ada beberapa anak yang sudah harus bayar sekolah. Dan saudara, saya berkata begini, Tuhan, buatlah aku kaya, supaya aku gak cari-cari dana, aku bantu itu semua. Gak usah orang-orang minta take list sama saya, dibilang gitu ya, dalam doa saya kepada Tuhan. Ya memang Tuhan gak marah juga sih, paling cuma dia ketawa, Sumardi katanya gitu ya. Jadi, tapi yang aneh Tuhan tuh jawab sederhana. Ada orang yang dalam hal relasi itu, orang itu kurang begitu suka dengan saya. Karena pernah saya tiba-tiba tunjuk dia untuk doa. Ini bukan jemaat saya. Pas dia jadi tamu, saya suruh doa. Biasakan tamu ingin menghargai suruh doakan. Tapi dia marah waktu itu. Oh Sumari kenapa enggak ngomong sama saya enggak siap nih. Marah-marah dia. Orang yang marah-marah ini, waktu saya punya pergumulan itu telepon. Boksu, kami ini pengen membantu untuk kegiatan sosial, untuk dana bansos. Boksu bisa nggak yang menyalurkan? Saya nggak berpikir banyaknya berapa, untuk apa, saya langsung bilang, bisa. Saudara waktu itu dia transfer ada 5 juta atau 4 juta, sekian lah gitu. Jauh lebih dari cukup. Saudara, ini cara Tuhan. Saya nggak komunikasi, saya nggak ajukan proposal, saya nggak SMS, saya nggak WA, enggak. Dia juga nggak ngerti. Saya ingin mengajarkan satu prinsip. Ketika saya dan saudara hidup di dalam doa, secara pribadi, secara komunitas pun, saudara dan saya akan mengalami kuasa. Nah saudara, ya sekalipun metodis ada banyak kelemahannya, tapi ada banyak kekayaan yang kita perlu belajar. Kenapa gerakan metodis bisa mencegah revolusi berdarah di Inggris? Inggris gak pernah mengalami revolusi seperti di Perancis. Salah satu penyebabnya, karena salah satu yang menjadi penekanan gerakan metodis itu doa. Bapak gereja kita, John Wesley, itu khusus punya meja doa. Ya, saya kadang saya kalau berdoa itu Tuhan, saya pengen punya rumah, terus punya ruangan khusus untuk berdoa, begitu ya. Jadi itu selalu mimpi saya. Jadi supaya punya doa khusus, itu ruangan khusus, ada apanya bisa berdoa. John Wesley punya. Dan saudara, John Wesley dalam hidupnya apakah tidak menghadapi masalah? Banyak masalah. Jadi kemarin kami di hamba Tuhan itu pembinaan tentang topik salah satunya itu tentang stres, depresi. Nah jadi ceritanya pembicara itu pokoknya kalau depresi itu punya banyak masalah, itu kalau Anda depresi Anda pendek umur. Jadi pertanyaan Anda pengen panjang atau pengen pendek katanya. Kalau pengen panjang ya jangan depresi. Jangan depresi itu bukan berarti gak ada masalah. Saya membaca sejarah riwayat hidup John Wesley itu hidupnya penuh masalah. Rumah tangganya masalah, pelayanannya ditolak orang, masalah kan? Tapi John Wesley umurnya panjang atau pendek? 88 tahun. Panjang atau pendek? Relatif panjang kan? Ya. Jadi masalah akan ada, tapi apakah Anda sanggup menghadapinya? Bagaimana menghadapinya? Salah satu yang dilakukan John Wesley apa? Berdoa. Ya. Berdoa. Makanya dia bilang begini, ada power statementnya. Kita baca bersama-sama. Allah tidak melakukan apa-apa kecuali sebagai jawaban atas doa. Tapi saudara jangan bantah ini untuk berdebatan ya. Saya kayak salah itu kayaknya Pak Sumardi. Karena di Efesus dikatakan Allah menjawab melampaui apa yang kita pikirin doakan. Ini statement ini karena dia ingin menekankan prioritas doa. Maksudnya, jadi Tuhan melakukannya seperti kita doa, kita nggak pernah doa. Tuhan mau lakukan apa untuk kita? Berkuasa, saudara. Salah satu pergumulan saya sekarang ini, salah satu doa yang juga sering saya doakan tuh tentang Ukraina. Ukraina aku juga nggak ngerti sih Ukraina kayak apa, belum pernah ke sana juga.
Itu presiden juga bukan saudara saya. Kenal juga tidak. Tapi ada sesuatu yang sangat berkesan dalam diri saya tentang Ukraina. Yaitu suatu ketika di Ukraina itu terjadi kegerakan besar tentang doa. Ukraina itu kan dulu bekas jajahan kan, Uni Soviet kan dulu. Ada banyak kekristenan di sana sebetulnya pada waktu itu. Tapi semua mati. Sampai suatu ketika seorang hamba Tuhan membangkitkan, menggerakkan untuk semua orang Kristen bersama-sama kumpul dalam sebuah stadion yang besar mengadakan gerakan doa. Disitulah kegerakan terjadi. Minggu pertama Juni ketika saya khotbah, saya ambil contoh Korea. Di mana ada kegerakan doa, di situ ada kuasa Allah. Di Ukraina ketika ada kegerakan doa, di situ ada kuasa Allah nyata. Satu hal yang saya ingin mengajak kita memimpikan bersama, supaya di sini ada kuasa doa itu. Saudara, berbagai hal yang saya coba sampaikan, kami majelis, kami hamba Tuhan coba sampaikan, satu tujuannya. Anda sebagai orang percaya, saya sebagai orang percaya, saya dan saudara mengalami kehidupan yang bersama-sama dengan Allah. Mengalami kuasa Allah. Sunday Adelaide dia ada menulis sebuah buku. Dia bercerita tentang kegerakan doa yang terjadi di Ukraina. Dan dia menceritakan ada banyak perkara mujizat. Termasuk pada masa itu pemerintah-pemerintah pun akhirnya dilanda kegerakan itu. Ya kita tidak tahu sekarang jadi seperti ini ya. Tapi saya percaya ketika masih orang-orang percaya itu hidup di dalam Tuhan, itu semua bisa berlalu. Saudara, saya rindu kita mengerti kebenaran ini. Doa benar-benar menggerakkan tangan Tuhan Allah. Nyanyian siapa itu ya? Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, begitu ya kata-katanya kan? Doa benar-benar menggerakkan tangan Tuhan Allah, melakukan mujizat melalui gerejanya. Kita akan baca bersama-sama. Dunia tidak takut akan gereja, melainkan dunia takut akan doa gereja. Orang gak takut akan gereja kita mah, gak takut. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, itu yang menggentarkan dunia. Saudara, saya tetap akhiri dengan statement ini di khotbah ini. Biarlah saya dan Anda berdiri menjadi perantara bagi keluarga dan gereja ini melakukan sesuatu. Berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Biarkan kita setiap pribadi boleh memahami, boleh mengimani, bahkan menghidupi doa yang sungguh mengagungkan Allah sebagai yang empunya despotes. Menyadari diri ini hamba yang sepenuhnya ditentukan oleh despotes atau kurios Tuhan itu. Sehingga melalui diri kita, kemuliaan dan tujuan Tuhan Allah dinyatakan. Jadilah perantara-perantara bagi rumah tanggamu, bagi gerejamu, supaya melalui saya dan saudara, gereja ini menjadi alat di mana tujuan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan.